Hai, selamat datang di podcast hari ini. Kali ini kita bakal bahas tentang perbedaan antara konten yang bertema dan konten acak. Gimana menurutmu? Apakah konten yang bertema lebih efektif dibandingkan dengan konten acak? Wah, ini topik menarik. Kalau menurutku, konten yang bertema bisa memberikan audiens pemahaman yang lebih jelas tentang apa yang mereka dapatkan. Misalnya, kalau kita punya tema khusus, audiens bisa tahu apa yang akan mereka pelajari atau nikmati dalam setiap episode. Tapi, konten acak di sisi lain lebih fleksibel dan bisa menarik berbagai jenis audiens. Bagaimana menurutmu? Setuju banget. Konten bertema itu tuh bisa sangat kuat dalam membangun audiens yang loyal, karena orang tahu apa yang akan mereka dapatkan. Misalnya, kalau ada podcast tentang teknologi, orang-orang yang tertarik teknologi akan selalu datang kembali. Sementara, konten acak bisa menjangkau audiens yang lebih luas, karena topiknya bisa beragam. Benar, dan satu keuntungan dari konten acak adalah bisa lebih kreatif. Kadang, kita bisa berbicara tentang hal-hal yang mungkin tidak terlalu nyambung, tapi tetap bisa menarik perhatian banyak orang. Tapi, tentu saja, ada juga risiko bahwa audiens bisa merasa kebingungan atau bahkan kehilangan minat kalau kontennya terlalu acak, kan? Ya, itu salah satu tantangan utama dari konten acak. Tidak ada konsistensi, yang mungkin membuat penonton merasa bingung. Berbeda dengan konten bertema yang lebih stabil, di mana orang tahu apa yang diharapkan, dan itu bisa mendorong lebih banyak keterlibatan dan retensi. Betul. Terus, kalau ngomongin soal view dan engagement, menurutmu mana yang lebih efektif ya? Konten bertema atau acak? Kalau dari sisi view dan engagement, konten bertema memang bisa lebih efektif dalam jangka panjang. Karena audiens yang datang biasanya sudah punya minat khusus, mereka akan lebih sering berinteraksi dan berkomentar. Sedangkan konten acak, meski bisa menarik banyak orang, engagement-nya bisa lebih rendah, karena audiensnya mungkin tidak terlalu terikat dengan topik tertentu. Setuju. Aku juga merasa konten bertema lebih mudah membangun komunitas yang kuat. Misalnya, kita bisa punya pengikut yang benar-benar terhubung dengan topik yang kita bahas. Kalau konten acak, meski mungkin menarik penonton baru terus-menerus, tapi sulit menjaga audiens yang konsisten. Memang, itu tantangan besar kalau bicara tentang trafik juga. Konten bertema bisa menarik trafik yang lebih stabil. Di sisi lain, konten acak mungkin bisa mendatangkan lonjakan trafik yang cepat, tapi bisa juga cepat turun karena topiknya berubah-ubah. Betul. Jadi, meskipun konten acak bisa menarik perhatian dalam waktu singkat, konsistensinya memang lebih sulit. Kalau tema tertentu bisa jadi lebih tahan lama dalam menarik trafik. Dan berbicara tentang retensi penonton, konten bertema jelas unggul. Karena audiens yang sudah merasa tertarik dengan topik tertentu, mereka akan lebih cenderung kembali lagi untuk mendapatkan informasi atau hiburan serupa. Sedangkan untuk konten acak, karena tidak ada tema khusus yang mengikat, kadang penonton merasa kurang terikat dan mudah pergi. Itu dia, tema yang konsisten bisa membuat audiens merasa lebih terhubung. Tapi, menurutmu ada nggak sisi positif dari konten acak yang mungkin sering diabaikan? Ada, tentu saja. Konten acak bisa lebih lincah dan tidak terikat pada satu niche saja, yang artinya lebih banyak peluang untuk bereksperimen dan mencoba hal baru. Jika berhasil, bisa jadi viral dengan cepat. Misalnya, kalau kita bahas sesuatu yang sedang trending atau hal-hal yang nggak biasa, bisa langsung menarik perhatian banyak orang. Oh, jadi semacam peluang untuk jadi viral ya. Tapi, itu juga berarti risiko kegagalannya tinggi. Karena nggak ada jaminan topik acak bisa terus menarik minat orang. Tepat. Di sisi lain, kalau kita berbicara tentang konten bertema, meskipun risikonya lebih kecil, kita harus lebih pintar menjaga kualitas kontennya supaya audiens tetap tertarik. Dan itu dia, setiap jenis konten punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Konten bertema lebih stabil, tapi mungkin terasa monoton jika nggak ada variasi. Sementara, konten acak lebih fleksibel, tapi sulit untuk mempertahankan audiens. Bisa dibilang, pilihan antara konten bertema dan acak tergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Kalau mau membangun audiens setia dengan topik tertentu, konten bertema mungkin lebih cocok. Tapi kalau tujuannya untuk menarik perhatian banyak orang dalam waktu singkat, mungkin konten acak lebih efektif. Betul sekali. Jadi, kita bisa menyesuaikan strategi kita dengan apa yang kita ingin capai dalam jangka panjang maupun pendek. Yang terpenting,
Baik konten bertema maupun acak, harus tetap berkualitas dan relevan dengan audiens yang kita tuju. Setuju. Terima kasih sudah ngobrol tentang topik yang menarik ini. Semoga pendengar bisa mendapat wawasan tentang bagaimana memilih jenis konten yang tepat untuk audiens mereka. Terima kasih juga. Semoga diskusi ini bermanfaat. Sampai jumpa di podcast berikutnya.